aspek yang berikutnya kita adalah ruang vektor bagian. Ruang vektor bagian. Oke, ruang vektor bagian itu definisinya seperti ini. Oke. Misalkan V atas F adalah ruang vektor dan W merupakan himpunan bagian dari V. Maka W dikatakan ruang vektor bagian dari V atas F jika W atas F merupakan ruang vektor dengan operasi yang sama dengan yang ada di dalam V atas F. Gitu. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini, jadi V ini adalah ruang vektor terhadap R. Ya, R-nya atau umum di sini F ya tadi ya, F ya umum. Nah, kemudian di sini kita mempunyai W yang berada di dalam V ini. Ya, kita gambarnya Anda perhatikan W itu berada dalam V. Ya, W ini dikatakan ruang vektor bagian dari F jika apa? Jika W ini atas F ini juga merupakan ruang vektor dengan operasi yang sama yang ada di dalam V. Ya. Jadi kalau W ini juga ruang vektor atas F ini, ya, atau atas R ini, dengan operasi yang sama yang berada di dalam V, maka dia ruang vektor bagian dari V. Tetapi kalau W ini adalah ruang vektor atas F dengan operasi yang berbeda dengan yang ada di dalam V, maka W ini bukan ruang vektor bagian dari V, tapi dia ruang vektor sendiri, yang berdiri sendiri. Gitu. Paham ya? Jadi definisinya seperti itu. Jadi kalau kalau kita ilustrasikan ya. Oke. Jadi misalkan saya mempunyai ini V, kemudian di sini F. Nah di sini ini adalah sebuah ruang vektor. Ini plusnya, kemudian di sini plus juga ya plus juga dan perkalian juga itu. Nah, kalau kemudian saya punya W di sini, kalau W itu di sini di dalam V ya, ini juga ruang vektor terhadap F ini, terhadap F ini ya, terhadap F ini dengan operasi yang sama ya, operasi yang sama berarti operasi ini sama operasi ini gitu. Jadi ini juga yang di dalam W di sini juga plusnya sama ya, plusnya sama ya, plusnya sama dengan yang ada di dalam V. Nah, kalau dia ruang vektor terhadap F dengan operasi yang sama yang berada di dalam V ini, maka dia dikatakan ruang vektor bagian dari V. Tetapi kalau seandainya di sini plusnya di sini itu bukan tidak sama, misalkan plusnya itu misalkan merah gitu ya, saya bedakan dengan merah aja. Saya bedakan dengan merah. Nah, misalkan merah gitu. Nah, gitu. Nah, maka W ini bukan ruang vektor bagian dari V. Karena di sini plusnya itu berbeda dengan plus yang di sini gitu. Maka dia W terhadap F atau atas F ini ruang vektor yang berdiri sendiri. Tetapi kalau plusnya ini sama, ya plusnya ini sama atau jumlahnya ini sama, maka dia ruang vektor bagian dari V gitu. Oke, ya. Jadi
Anda perhatikan di sini untuk membuktikan bahwa atau menunjukkan bahwa sebuah ruang vektor, ya, sebuah ruang vektor ini ruang vektor bagian atau tidak, maka saudara harus membuktikan sama. Ini harus dibuktikan bahwa A, B, C dipenuhi. Ya, A, B, C dipenuhi. Ya, jadi banyak yang kita buktikan, yang harus kita buktikan seperti tadi. Tetapi di sini kita punya sebuah teorema, ya, sebuah teorema yang nanti akan memudahkan kita. Tapi saya nggak akan membuktikan teorema ini, cukup kita gunakan saja. Misalkan W merupakan ruang vektor bagian atau W merupakan ruang vektor bagian dari V atas F bila dan hanya bila W-nya tertutup terhadap jumlahannya. Kemudian W tertutup terhadap pergandaannya. Pergandaan luarnya maksudnya. Nah, cukup itu aja yang dibuktikan. Jadi cukup dua yang dibuktikan untuk menunjukkan bahwa W ruang vektor bagian. Jadi kalau kita punya yang ini tadi ya, oke, kita punya tadi. Jadi kalau misalkan saya di sini ada V itu, kemudian di sini ada F, nah itu, kemudian di sini W-nya, maka cukup kita buktikan kalau di sini ada alfa, ada beta yang kita ambil, kemudian di sini UV, ya UV, maka cukup dibuktikan bahwa U plus V ini berada dalam W, alfa U berada dalam W. Cukup seperti itu aja. Jadi cukup dua itu yang kita buktikan. Karena apa? Karena yang lain sudah pasti akan dipenuhi. Nah, di sini tapi saya tidak akan menunjukkan. Jadi cukup dua hal ini yang harus kita buktikan atau yang harus kita tunjukkan untuk menyatakan atau menunjukkan bahwa W di sini ruang vektor bagian dari V. Gitu. Oke, kita akan ambil contoh di sini. Udah enggak? Oke, ini ya. Ruang vektor bagian. Ya. Nah. Contohnya ini. Oke. Apakah W, ya, apakah W yaitu X, 0, Z dengan X, Y di dalam R, ya, X, Z, maaf, X, Z ya. X, Z, aduh, dan X dan Z ya. X dan Z itu berada di dalam R, merupakan ruang vektor bagian dari R3 gitu. Jadi apakah ini merupakan ruang vektor bagian dari R3? Anggotanya gimana? Anda perhatikan ya di sini. Kalau saya ilustrasikan di sini, ya. Kalau di sini adalah R3 itu gimana? R3 itu kan berarti 1,2,3 gitu kan, atau 2,4,5 dan seterusnya gitu. Nah, saya punya yang ada di dalam sini himpunan. Nah, himpunan di sini. Tapi anggotanya adalah yang begini. 1,0,1 misalkan. Atau 2,0,4 dan seterusnya. Jadi komponen yang tengah di sini, komponen yang tengah ini 0. Nah, komponen yang tengah ini 0. Ini anggota di dalam V kan? V-nya kan ini. Ya, maaf. V-nya kan ini. Nah, W-nya yang ini. Nah, V-nya yang itu. Berarti ini kan anggota di dalam V kan? Nah, jadi semua tiga tuple, ya, tiga bilangan ini yang kita susun seperti ini, yang tengah 0 itu anggota W. Gitu. Ini kan definisinya kan ini. Definisinya X, 0, Z. Jadi yang tengah 0 itu anggota W. Anggota W. Ya.
Jadi kalau umumnya yang ini yang khusus. Nah, apakah W ini terhadap R? Ya, R-nya kan di sini kan. R-nya ini merupakan ruang vektor bagian dari ini. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan teorema itu tadi, maka kita harus tunjukkan bahwa W ini ruang vektor terhadap ini dengan operasi yang sama. Nah, tapi di sini kita gunakan teorema itu cukup buktikan dua aja, yaitu yang pertama bahwa jumlahnya tertutup, yang ketiga pergandaan dengan pergandaan luarnya juga tertutup. Gitu. Oke, yang pertama, misalkan U dan V anggota di dalam W. Nah, berarti kan U bentuknya begini kan? U bentuknya begini. V juga bentuknya begini. Jadi tengahnya itu 0. Ya, kemudian 0. Nah, sehingga U plus V sama dengan seperti ini ya. Kalau dijumlahkan ini, atau hasilnya X3, 0,13. Ya, maaf ini satu ya. X3, 13. Oke. Ya. Nah, karena X1, X2 itu real, Z1, Z2 real, maka jelas X3 dan Z3 pasti real. Nah, maka di sini U plus V adalah anggota W. Nah, U dan V anggota W. Oke, kemudian yang B, misalkan U dalam W dan alfa dalam R. Maka alfa U sesuai dengan definisinya alfa kali X1, Z1 kan? Karena ini adalah anggota W, alfa X1, alfa kali 0, alfa Z1 sama dengan X4, 0,Z4. Nah, karena alfa X1, alfa dan X1 ini real, maka X4 pasti real kan? Alfa real, Z1 real, maka Z4 juga real. Gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini kita sudah membuktikan, menunjukkan tadi untuk jumlahan dan pergandaan luarnya di situ dipenuhi, yaitu tertutupnya. Maka berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesuai dengan teorema tadi berlaku A dan B. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa W ini adalah ruang vektor bagian dari R3. Vektor bagian dari R3. Gitu. Nah, kemudian di sini ada lagi contoh yang kedua di sini. W-nya di sini adalah X, Y, Z dengan X sama dengan 2Y yang tadi sudah saya deskripsikan. Apakah dia ruang vektor bagian dari R3? Dari R3. Maka kita akan tunjukkan jumlahannya itu tertutup dan pergandaan skalarnya juga nanti akan tertutup. Ya, tertutup. Oke, misalkan kita akan mengambil sembarang anggota U dan V. Ya. Kalau U seperti ini dan V seperti ini, gitu. Karena U dan V ini berada di dalam W, maka pasti berlaku ini kan X1-nya sama dengan 2Y1 dan X2-nya sama dengan 2Y2, ya kan? Karena apa? Karena ini berada di dalam W. Kalau tidak berada di dalam W, tidak, atau belum tentu, ya. Tapi karena U dan V ini berada di dalam W, maka komponen X-nya 2 kali Y. X1 sama dengan 2Y1, X2 sama dengan 2Y2. Kan gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita jumlahkan, seperti biasa, jumlahkan ini. Hasilnya X3, Y3, Z3. Dengan ya X1 sama dengan 2Y1, X2 dengan X2 sama dengan Y2. Kalau ini kita jumlahkan ya, X3 itu sama dengan ini ya, itu sama dengan ini, maka di sini jadi X3-nya Anda perhatikan sama dengan 2Y3. Ya,
X2, X3 maaf, X3 kan sama dengan X1 plus X2. Ya, X1 plus X2. Ini sama dengan 2Y1 plus 2Y2. Karena X1-nya kan sama dengan 2Y1. X2-nya juga sama dengan 2Y2. Ini tadi. Ini kan. Nah, sehingga apa? Sehingga kita dapatkan sini 2 kali Y1 plus Y2. Nah, sama dengan 2Y3. Nah, jadi komponen X3 itu sama dengan 2Y, maaf, 2Y sama dengan komponen, maaf ini saya tulisnya XZ ya. Oke. X3 sama dengan Y3 Z3. Oke. X1 sama dengan Y1, X2 sama dengan Y3. Nah, sekarang di sini X3 sama dengan 2Y3. Nah, sehingga apa? Sehingga syarat keanggotaan dari W dipenuhi dari hasil jumlahan ini. Oke ya. Jadi dia X3, Y3, Z3 itu anggota dari W. Oke. Nah, kemudian sekarang U dalam W kita ambil sembarang alfa berada dalam R atau bilangan. Maka U sama dengan X1, Y1, Y1 dengan X1-nya sama dengan 2Y1. Sehingga kalau kita kalikan di sini alfa U1 sama dengan alfa X1, Y1, Z1 sama dengan alfa X1, alfa Y1, alfa Z1 sama dengan katakan di sini X4, Y4, Z4 ya. Dengan X4, Y4, Z4 bilangan real. Nah, karena X1 sama dengan 2Y1, maka alfa X1 sama dengan alfa 2Y1 atau X4 sama dengan 2Y4. Ya kan? Nah, jadi apa? Jadi X4, Y4, Z4 atau alfa U ini anggota dari W juga. Sehingga dipenuhi sifat plusnya tertutup. Nah, sehingga dengan dua pembuktian ini tadi A dan B ini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa W ini adalah ruang vektor bagian dari R3 gitu. Ruang vektor bagian dari R3. Nah, kemudian di sini ada yang ketiga di sini ya, X sama dengan 2 plus Y. Anda perhatikan di sini nanti Anda akan menemukan bahwa dia tidak memenuhi unsur ketertutupan untuk jumlahan ya, dan juga untuk pergandaannya. Silahkan dicoba nanti. Jadi untuk W yang ini contoh 3 ini bukan ruang vektor bagian. Oke, itu beberapa contoh untuk ruang vektor bagian. Ini ada beberapa soal latihan ya. Nanti saya akan memberikan satu kuis juga. Silahkan nanti Anda tunggu di kelas ya. Oke, itu dulu untuk materi kita untuk malam hari ini. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan.